Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, adik-adik, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalem. Biar kelihatan orang Jawa ya. Pada hari raya Paskah ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus, terutama dari bacaan kedua, bahwa kita semua sebetulnya berkat baptis yang kita terima, kita ini sudah
juga dibangkitkan bersama Kristus. Ciri orang yang sudah dibangkitkan atau bangkit bersama Kristus ialah mencari perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Itulah pesan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang kita dengar hari ini. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Kira-kira apa yang dimaksud dengan perkara di atas? Dan di sini dilawankan dengan yang di bumi. Bisa jadi adalah hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Segala sesuatu yang baik, yang adalah buah-buah roh yang kita terima berkat baptisan, kita dijadikan anak Allah. Maka pilihan-pilihan kita juga harus sesuai dengan jati diri kita sebagai anak Allah, yaitu memilih yang baik, memilih melakukan yang baik. Tapi saudara-saudara, apakah kita yang mungkin sudah puluhan tahun dibaptis, puluhan tahun ikut Kristus menjadi orang Katolik, sudah seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus? Mari kita mencoba untuk merenungkan batu yang menutup kubur Yesus. Sebelum para perempuan, antara lain Maria Magdalena, ke kubur Yesus, mereka sudah bertanya-tanya khawatir, siapa nanti yang akan membuka batu penutup kubur Yesus? Siapa yang akan membuka? Dan batu itu menjadi batas antara orang yang mau masuk ke dalam kubur dan yang ada dalam kubur, yaitu Yesus. Untuk mencapai Yesus ada batu. Dan batu itu perlu dibuka, perlu dibongkar. Nah, pertanyaan saya ialah, apakah batu yang kita miliki ini sudah kita bongkar sehingga kita bisa mencapai perkara-perkara yang di atas? Mencintai daripada membenci, mengatakan yang baik daripada menggosip. Batu apa yang menghalangi diri kita untuk mencapai perkara di atas, untuk melakukan kebaikan? Dan sehingga batu itu hari ini harus dibongkar, supaya kita bisa bertemu Yesus, bisa bangkit bersama Yesus. Pada umumnya kita semua ini memiliki yang namanya ego yang sangat besar, yang membuat kita terhalang untuk melakukan kebaikan, atau harga diri yang terlalu tinggi. Masa saya ini sebagai pengurus, kalau ke gereja tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menghormati, hormat. Kalau gitu ngapain saya jadi pengurus, jadi dewan paroki, jadi ketua lingkungan, jadi ketua stasi? Saya ini kan ketua, tugas saya hanya memerintah anak buah anggota saya. Kerap kali ego, harga dirilah yang membuat kita itu sulit untuk mencapai perkara yang di atas, untuk melakukan kebaikan yang diharapkan, dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai salah satu ciri orang yang sudah bangkit, harga diri. Dalam Jumat Agung atau dalam Minggu Palma, saya merenungkan ciri Yesus, mengapa dia tidak mengeluh ketika harus menanggung derita, harus memikul salib.
Saya melihat karena Yesus berhasil merendahkan diri. Yesus menjadi orang yang rendah hati. Dan ciri orang yang rendah hati ialah kalau dia dipuji, dia tidak sombong. Kepalanya tidak besar ya. Sebaliknya ketika dia dihina, direndahkan, dia tidak merasa kecil hati, tidak marah. Baru saja saya merenungkan itu, lalu malamnya saya naik motor beli STMC supaya lebih strong, kuat. Mau keluar dari parkiran setelah minum, saya mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari tukang parkirnya. Nggak sabar karena tempatnya sempit sehingga saya mengalami kesulitan mengeluarkan motor sehingga ditarik gitu saja. Dan dikatai tadi mau diatur nggak mau. Saya pada waktu itu jengkel, marah juga. Dan saya akhirnya sadar, iya ternyata saya belum rendah hati. Karena mungkin saya waktu itu merasa saya ini nggak tahu ya, saya ini siapa. Ya, kerap kali itu yang dilontarkan oleh para saudara-saudara kita kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kurang dihormati. Kamu tahu siapa saya? Kalau belum tahu ya diajak kenalan saja. Siapa ya? Berapa kali pejabat-pejabat kita, maaf, kalau mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ditegur, lalu tanya, kamu tidak tahu ya siapa saya? Mungkin itu juga terjadi dalam diri kita. Dan itu salah satu bentuk bahwa harga diri kita, ego kita itu terlalu tinggi. Sehingga batu yang menutupi diri kita itu sulit untuk dibongkar, untuk dibuka. Maka saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang terkasih, kita perlu merendahkan diri kita. Supaya batu yang menjadi penghalang kita untuk bangkit, untuk melakukan kebaikan, itu sungguh-sungguh bisa dicongkel, bisa disingkirkan, bisa dibuang. Maka saya mengajak saudara-saudara, adik-adik, anak-anak semua, OMK, kaum muda, untuk bertanya, batu apa yang menghalangi saya saat ini untuk berkembang? Ego, harga diri yang terlalu tinggi, atau mungkin dosa-dosa kita, kesombongan kita. Dan kita tidak perlu putus asa atau frustrasi ketika kita menyadari bahwa kita ini punya batu yang besar yang mungkin rasanya tidak mungkin romo saya ini bisa berubah, bisa berkembang. Hari ini Yesus telah mengalahkan kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kematian tidak ada apa-apanya. Dengan kebangkitan Yesus kita juga dimampukan untuk mencongkel batu yang ada dalam diri kita. Kesombongan, ego, harga diri yang terlalu tinggi. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang bangkit telah mengalahkan kematian, kuasa gelap, kita juga sebagai pengikutnya juga percaya bahwa dengan Yesus, bersama Yesus, kita juga mampu untuk mengalahkan dosa-dosa ego dalam diri kita. Percayalah saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, begitu kita bisa menyingkirkan batu dalam diri kita, rasanya pasti ringan sekali. Itulah kebangkitan. Kebangkitan tidak harus menunggu saat kita di akhir zaman nanti. Pada saat mati lalu dibangkitkan. Pada saat hidup, di mana kita bisa mengampuni, bisa memaafkan. Pada saat itulah kita juga mengalami yang namanya kebangkitan. Segala penyakit bisa hilang. Psikosomatis, sakit kepala, pusing-pusing, ya.
Ternyata kalau ditelisik, digali akarnya karena kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni. Ya. Artinya apa? Kita belum bisa mengalahkan ego kita. Para saudari dan saudara, berkat kebangkitan Yesus, kita semua berharap kita bisa sekali lagi menyingkirkan batu yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, sehingga kita sungguh merasakan Yesus yang bangkit dalam diri kita. Tuhan memberkati.